takwa menjadi makna menjaga diri, sebagaimana tema pada hari Jumat ini, menjaga diri dari kedoliman diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sudah menyadari dalam kehidupan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita berbuat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru hadir, untuk diketahui bahwa Masjid NH tetap melaksanakan atau menegakkan protokol COVID-19 dengan cara menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, jaga kesehatan, dan kemudian bagi para jamaah yang masih ada di lantai 1 agar segera naik untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Yang ketiga, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Saudara Edi, khatib Jumat Ustadz Profesor Dr. Trio Supriyatno SPD MAG dari Kota Malang dengan materi menjaga diri dari kedzaliman diri. Imam Ustadz Husni Mubarak, Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak sedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan pavinisasi yang di depan insya Allah hampir finishing, bisa dilihat sendiri. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kajian kulkum subuh insya Allah dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Yang kedua, kantin tamasya kajian rutin taklim maghrib sampai dengan isya Sabtu petang tanggal 15 Januari 2022 diasuh oleh Ustadz Haji Masrihan dari Kota Kebonagung Malang dengan materi Asmaul Husna. Yang ketiga, kajian tahsin Al-Quran pada maghrib sampai dengan isya Ahad tanggal 16 Januari 2022 diasuh oleh Ustadz F. Rozi dari Gondang Legi. Yang ketiga, kantin tamasya atau kajian rutin taklim maghrib sampai dengan isya Rabu petang tanggal 19 Januari 2022 diasuh oleh Ustadz M. Nur Ali Fatoni SPDI dari Kota Kepanjen. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها المسلمون والمؤمنون والمحسنون أوصيكم وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم حبيبنا وشفينا وخليلنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat yang sangat luas, seluas Allah ciptakan langit dan bumi dalam kehidupan kita, maka tidak ada kata yang patut keluar dari lisan kita sebagai hambanya yang terus kita lafadzkan dalam kehidupan kita, yaitu lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan lafaz Alhamdulillah itulah maka nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat mengantarkan kita untuk selalu beramal soleh. Binikmatihi tatimmus soleh. Dan semoga dengan lafaz ini menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan nikmat kita dan kita dijauhkan dari kekufuran terhadap nikmat, karena kufur nikmat akan dibalas oleh Allah dengan adab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan yang terang benderang, tidak hanya di dunia tetapi juga sampai ke akhirat. Khatib berwasiat pada diri khatib dan juga pada jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, karena iman selalu naik dan turun. Begitu juga dengan perbuatan takwa kita, dan takwa menjadi modal kehidupan kita. Iman bertambah sebagaimana dikatakan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, wa yaqwa bil ilmi wa yudhifu bil jahli. Iman bertambah dengan ketaatan dari satu waktu kepada waktu berikutnya, dan iman akan berkurang terus sampai habis kalau orang itu melakukan kemaksiatan.
dalam hidupnya dari satu waktu kepada waktu berikutnya. Maka setiap Ahad, yaitu di hari Jumat, kita diingatkan untuk meningkatkan iman. Lalu yang kedua, takwa. Takwa menjadi penting karena bekal hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian dengan bekal yang sangat baik, yaitu takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga menjadi kunci yang paling banyak untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Hakim Al-Hafidz Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi makna menjaga diri. Sebagaimana tema pada hari Jumat ini, menjaga diri dari kedoliman diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah menyadari dalam kehidupan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak berbuat zalim atau aniaya terhadap diri kita. Karena makna zalim juga salah satunya adalah mujawazah hati, tidak melampaui batas. Kalaulah kita melampaui batas, maka kita mendolimi diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kedoliman ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa orang yang berbuat zalim maka akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Wa may yadlimu minkum nudikhu adaban kabira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya adab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bentuk kedoliman apa yang paling dekat yang ada pada diri kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedoliman yang paling dekat adalah ketika kita mendolimi diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 57. Di akhir ayat 57 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun." Esensi kedoliman itu bukan kita mendolimi Allah, bukan. Begitu juga kepada orang lain. Ketika kita berbuat dolim kepada orang lain, esensinya bukan kita mendolimi hanya pada orang lain, tetapi mendolimi diri kita. Karena dalam ayat Al-Furqan tadi Allah mengatakan bahwa adab itu akan diberikan kepada orang yang berbuat dolim, bukan kepada orang yang didolimi. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Dan menjaga agar kita tidak berbuat dolim ini bagian dari takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka menganiaya atau mendolimi diri Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi merekalah yang menganiaya, mendolimi diri mereka sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh saja dalam hal makan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita agar kita tidak melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu.
Kalau kita melampaui batas dalam hal makan dan minum, maka kita akan berbuat dolim terhadap diri kita. Maka kita kadang susah untuk bernafas karena makan dan minum kita banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba selalu menjaga, karena kedoliman itu sebagaimana beberapa riwayat hadis, ya, dalam beberapa riwayat hadis dikatakan itu akan berbahaya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Surat Al-Furqan tadi sudah menyatakan bahwa Allah akan memberi azab yang sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dikatakan dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedoliman adalah kegelapan-kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Inna syirka ladulmun adzim. Syirik menjadi kedoliman yang sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Memposisikan diri kita seperti Tuhan, seperti pencipta. Kalaulah kita meletakkan sesuatu seperti Tuhan disembah, misalnya menjadi segala sesuatu, harta, uang, kekayaan kita, maka kita telah berbuat syirik. Maka hadis yang kedua menggandengkan agar kita tidak berbuat dolim terhadap harta kekayaan yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang kedua melengkapi riwayat yang pertama. Dikatakan oleh Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma. Ya. Jagalah diri kalian dari kedoliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Maknanya sama dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan wattaqu syuhha. Ini bentuk kedoliman pada diri kita yang ada pada diri lingkungan kita, yaitu harta, ya, ilmu yang kita miliki. Asyuh itu bakhil, pelit, kikir, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus menjauhi dua? Yang pertama, kedoliman pada diri kita dalam kehidupan kita, dan juga kekikiran. Dikatakan dalam hadis ini lanjutannya, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedoliman akan menghancurkan seseorang karena tadi gelap. Lalu juga kikir, bakhil, dan teman-temannya akan menghancurkan orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak ingin berbuat zalim terhadap diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga, pelihara, perhatikan dirimu, jangan sampai berbuat zalim. Dan juga jaga dan perhatikan keluarga, karena keluarga akan berdampak pada kehidupan sosial, akan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Aku qauli hada astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hayatina naharan wa lailan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim habibina wa safina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'al bisadi ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tidak ingin mendolimi diri kita masing-masing, semuanya. Maka terapinya adalah letakkan dalam diri kita kebaikan, sebagaimana kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu maka akan datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah di dunia ini dan juga kasih sayangnya Allah di akhirat. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan tidaklah ada balasan untuk kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Para mufassir mengingatkan kepada kita, mufassir membahas tafsir ayat ini, bahwa kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala kita meyakini bahwa dengan berbuat baik maka kita terhindar dari kezaliman, dan kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perilaku kezaliman terhadap diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, dan kepada bangsa dan negara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan petunjuknya kepada kita, sehingga kita berada dalam jalan yang lurus di dunia dan juga nanti di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al khaira ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al khaira ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu ibadukas salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalatul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.